Bagaimana hukumnya orang yang sering melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali tetapi tidak melaksanakan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, sehat walafiat, murah rezeki, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu subscriber atau kawan kita semua, yaitu bagaimana hukumnya orang yang sering melaksanakan ibadah haji dan umroh berkali-kali tetapi tidak melaksanakan sholat. Sebelum lanjut pembahasan ini, yang baru bergabung di channel ini mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen sebagai support dari channel ini agar semakin berkembang dan memberikan manfaat khususnya seputar umroh, haji, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa sebelum melakukan ibadah umroh dan haji, kita harus tahu apakah umroh atau haji itu masuk ke dalam rukun Islam yang keberapa. Kita harus mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, maka batal. Contohnya begini, ada rukun sholat, ya. Ada rukun umroh. Contoh rukun umroh. Rukun umroh itu ada yang pertama niat di mikot atau di tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan tawaf 7 putaran. Dari mulai Hajar Aswad, kemudian melewati Hijr Ismail, rukun Yamani, lalu sampai Hajar Aswad lagi dihitung 1 putaran. Terus sampai 7 putaran. Kemudian yang ketiga, melakukan sa'i 7 balik dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, terus sampai 7 kali. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah proses memotong rambut sebagai simbol bahwa kita sebagai jamaah umroh dan haji telah melaksanakan rentetan rukun umroh atau haji tersebut. Kita sudah niat, sudah tawaf, sudah sa'i, ditutup dengan tahallul. Nah, tahallul ini artinya menjadi halal. Apa maksudnya? Ketika orang sudah tahallul, maka selesailah proses pelaksanaan ibadah umroh atau haji tersebut. Sehingga larangan-larangan yang timbul itu menjadi tidak berlaku lagi. Artinya kalau orang sudah melakukan niat umroh, maka timbul larangan. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bermesraan, berhubungan suami istri, tidak boleh misalnya memakai wangi-wangian, tidak boleh gunting rambut, potong rambut, memendekkan rambut, atau mencabut bulu-bulu yang ada di badan, gunting kuku, dan lain sebagainya. Banyak ya, bisa dicari. Nah, itu semua kan berlaku setelah kita niat. Nah, setelah tahallul itu semua boleh kita lakukan. Ya. Yang kelima adalah tartib. Nah, itu rukun umroh. Harus kita lakukan dengan betul-betul. Tidak bisa misalnya kita hanya melakukan tawaf, sa'i, tahallul tanpa niat. Pun begitu, kita niat, tidak tawaf, kemudian langsung sa'i, kemudian tahallul. Tidak bisa. Semua itu harus dilakukan. Itulah namanya rukun. Contoh lagi, rukun sholat misalnya. Rukun sholat, salah satunya adalah takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat, maka kita wajib atau yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu adalah rukun. Artinya harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Atau umroh kita tidak menjalankan rukun, itu umrohnya menjadi tidak sah. Lalu kemudian yang kembali ke pembahasan awal, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, syahadat. Ya, mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima, baru haji. Apakah umroh masuk? Umroh itu kan perbuatan atau pekerjaan sunnah sebenarnya. Artinya, orang yang tidak melaksanakan umroh itu tidak akan dosa. Tetapi kalau orang tidak melakukan haji, sementara dia mampu secara finansial, secara fisik, maka dia akan terkena dosa. Ya, makanya banyak orang yang secara harta sudah mampu, fisik sudah mampu, tapi kemudian dia menunda-nunda haji, itu akan ada saja akibat yang dia dapatkan. Entah itu hartanya misalnya kemudian tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian seperti itu. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau sudah punya uang untuk ongkos naik haji dan secara fisik siap, mental siap, maka jangan ditunda-tunda, segeralah berangkat. Lalu ke pertanyaan tadi, gimana kalau orang tiap tahun haji, tiap bulan umroh, tapi kok nggak sholat? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena sholat itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang harus kita lakukan. Wajib. Nggak bisa misalnya kita haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi nggak sholat. Ya sama saja bohong. Ya. Kenapa? Karena sholat itu bagian dari kewajiban kita dan itu merupakan rukun Islam. Dan sementara rukun itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan di atas wajib. Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan tidak ada ya dari subscriber, dari para penonton video ini yang melakukan hal-hal seperti yang tadi ditanyakan itu, bahwa orang melakukan ibadah haji berkali-kali, gitu, umroh setiap bulan, tapi tidak melakukan sholat, ya, tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal itu. Dan kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban dan itu adalah rukun, ya, rukun Islam, yang dimana rukun Islam itu ya harus kita lakukan semuanya. Syahadat, kita alhamdulillah sudah bersyahadat, sudah mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, ya, utusan Allah. Ya, sholat yang kedua, sholat itu ya wajib hukumnya, ya. Bahkan ada keterangan yang mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan bahwa kafir, gitu. Orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah jatuh kafir. Itu hadis atau keterangan yang cukup keras, ya. Dan memang seperti itulah hukum Islam. Kita punya kewajiban dan memang itu harus kita laksanakan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Dan mudah-mudahan umroh haji yang kita lakukan itu bisa menjadi sebab kita justru mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kita sudah langsung mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Tanah Suci, dan seharusnya kita semakin mahabbah, semakin cinta kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.